Himpunan Mahasiswa Kurs Selatan ya, Kecamatan Kurs Selatan Kota Tual ini mendatangi Sekretariat DPC PDIP Kota Tual. Apa yang dilakukan dengan pengurus DPC ini? Ya, yang pertama sesuai dengan surat yang kita sudah layangkan ke DPC PDIP Kota Tual bahwa teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Kurs Selatan datang ke sini bersilaturahmi sekaligus berdialog dengan DPC PDIP Kota Tual, meminta kesediaan dari pengurus DPC PDIP Kota Tual untuk sama-sama mengawal dan pembangunan yang ada di Kecamatan Kurs Selatan. Karena dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Kurs Selatan mengkaji bahwa tentulah untuk membangun daerah tidak terlepas dari berbagai macam elemen. Hal ini kami mengkaji bahwa dari Partai PDIP hal ini punya jaringan komunikasi sampai di tingkat pusat, di mana pembangunan daerah itu ada anggaran yang terlepas dari anggaran daerah APBD, APBN, yang dimana anggaran pendapatan negara, yang dimana bagi kami teman-teman dari bapak-bapak dari PDIP ini bisa berkomunikasi langsung, dan harapan dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Kurs Selatan juga bahwa mungkin lewat PDIP bisa mendorong pembangunan infrastruktur yang ada di Kecamatan Kurs Selatan. Apa yang dibangun di Kurs Selatan terkait dengan keluhan dari teman-teman untuk menyampaikan ke DPC PDIP ini? Ya, sebelumnya pembangunan daerah itu tidak terlepas tadi dari tiga poin yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu anggaran daerah, anggaran provinsi, dan anggaran pusat. Nah, bagi kami teman-teman Himpunan Mahasiswa Kurs Selatan mengkaji bahwa ada anggaran yang tidak bisa dijawab oleh ada pembangunan yang tidak bisa dijawab oleh anggaran daerah. Misalkan pembangunan tower, pembangunan jalan dan jembatan atau pelabuhan ini anggaran yang besar yang membutuhkan miliaran bahkan ratusan. Nah, sehingga teman-teman Himpunan Mahasiswa Kurs Selatan meminta, karena kajian kami bahwa yang memimpin bangsa ini hari ini adalah tidak terlepas dari PDIP, dan tentulah komunikasi dari tingkat provinsi daerah itu pasti ada, dan kami lewat ini Hima Kursel meminta partisipasi dari PDIP untuk bisa berkomunikasi untuk membangun Kecamatan Kurs Selatan dari 3 poin tadi. Memang selama ini beberapa item pembangunan di Kecamatan Kurs Selatan sangat tertinggal atau memang tidak ada sama sekali? Sejauh ini kalau dibilang tertinggal iya, kalau ada tapi belum menjawab. Yang pertama misalkan telekomunikasi di sana tidak menjawab kebutuhan di sana, sehingga pemerintahan di sana tidak berjalan sesuai dengan ini, karena semua laporan itu harus melalui online, sedangkan di Kecamatan Kurs Selatan tidak ada jaringan sama sekali untuk berkomunikasi untuk menjawab rentang kendali itu. Yang kedua, jalan di Kecamatan Kurs Selatan itu tidak layak, bukan hanya di Kurs Selatan tapi pulau-pulau Kurs secara keseluruhan. Memang selama ini pembangunan di sana belum disentuh oleh pemerintah Kota Tual atau sudah tapi belum selesai? Kurang lebih Kurs Selatan dibentuk 15 tahun dibentuk. Sejauh ini dari kajian teman-teman Hima Kursel, kalau dibilang tidak kan tidak mungkin. Ada pembangunan tapi belum menjawab kebutuhan masyarakat di sana secara menyeluruh. Misalkan 3 poin tadi, jalan, tower, dan ini sebagai sebuah landasan utama untuk menjawab pendidikan, kesehatan, ekonomi di Kecamatan Kurs Selatan itu belum sama sekali kayak gitu. Untuk jalan memang selama ini belum ada aspal atau memang sudah atau seperti apa? Atau memang belum selesai di aspal? Di sana memang ada aspal tapi kurang lebih dari sebelum pemekaran Kota Tual dari Maluku Tenggara. Kalaupun memang ada tapi tidak menjawab sama sekali. Bahkan masyarakat di sana sukarela, bahkan tukang-tukang ojek sukarela sumbang semen satu bantal untuk bangun jalan. Ini bisa kita saksikan bersama di sana. Ini tidak memadai, kalau dibilang tidak layak sama sekali. Sementara kita melihat dari 2 kecamatan yang ada di Dula Utara dan Dula Selatan, ya hampir lorong-lorong tikus pun juga diaspal. Sementara kita di sana jalan umum saja tidak layak lagi untuk kita melewati ini, sehingga ya mungkin ada solusi. Itu jalan. Untuk jembatan, ada berapa jembatan di sana yang sangat prihatin?
di sana hanya jembatan, bukan jembatan feri, jembatan ini yang memang jauh dari kampung, jauh dari perumahan masyarakat, sehingga di sana membutuhkan armada feri untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di Kecamatan Kur Selatan, karena ini penting untuk menjawab pertumbuhan ekonomi yang ada di sana. Karena tidak terlepas daripada itu, ya Kur adalah salah satu daerah yang berada di posisi terluar, terjauh, dan dia di mata, di mana dia di mata, di depan pintu artinya yang dimaksud adalah dia di pertengahan antara dua wilayah pemerintahan, yaitu SBT dengan Kota Tual. Itu Kur berada di posisi tengah untuk menjawab itu. Maka Ya. ya, Ya, selama ini teman-teman dari mahasiswa Kecamatan Kur Selatan sudah melakukan komunikasi atau belum dengan pemerintah daerah atau instansi-instansi teknis untuk melihat pembangunan yang ada di kecamatan sana? ya sering kita lakukan, mulai dari musrembang desa, musrembang kecamatan, musrembang kota kita usulkan. Bahkan kita juga melakukan audiens dengan DPR, bahkan melakukan gerakan aksi turun jalan, demo di depan DPR. Itu pun tidak ada jawaban sama sekali. Artinya sejauh ini belum ada sama sekali sentuhan dari poin-poin. Saya memberikan satu penjelasan contoh, misalkan kurang lebih di tahun 2020 bulan 8 itu kita teman-teman yang tergabung dalam Kopsurat kurang lebih 3 hari melakukan demo di depan DPRD dan menyampaikan kurang lebih 7 poin tuntutan pengembalian wilayah administrasi untuk menjawab rentang pelayanan administrasi, pendidikan, ekonomi, kesehatan yang ada di sana. Tapi sampai hari ini belum ada sama sekali, belum kita rasakan dan belum kita lihat. Iya, mungkin terlepas dari pertemuan di DPC PDP, mungkin harapan kepada kedua lembaga baik eksekutif maupun legislatif seperti apa? Ya, harapan kami dari teman-teman himpunan mahasiswa Kur Selatan dalam hal ini bahwa kita ketahui bersama untuk membangun satu daerah tidak terlepas daripada semua komponen harus bekerja sama. Dalam hal ini dari kajian teman-teman himpunan mahasiswa Kur Selatan, kita ketahui bahwa kita meminta kepada pemerintah daerah untuk membuka diri kepada siapa saja, baik itu dari partai politik, dari masyarakat, dari siapapun yang bisa berkomunikasi dan punya jaringan untuk membangun daerah, untuk mengembangkan daerah. Kami minta kepada pemerintah daerah untuk membuka itu seluas-luasnya demi kemajuan pemerintahan Kota Tual dan khususnya Kecamatan Kur Selatan. Itu harapan kami dari teman-teman mahasiswa Kur Selatan.